أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan waktu luang untuk mengkaji, untuk mengilmui segala yang kita lakukan di dunia ini agar bisa tetap dalam koridor keimanan, bisa tetap dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berkeliling di malam hari dan tidak sengaja menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan qiyamul lail, khususnya di bulan Ramadan. Dan Abdullah bin Mas'ud kemudian merespon, ya, ketika melihatnya dengan mata, menyaksikannya, lalu menghampiri Nabi, lalu seakan-akan ingin menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud berdiri, ingin menjadi makmum Nabi di kala itu dalam sholat malamnya. Ikutlah bergabung Abdullah bin Mas'ud berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah selesai membaca Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca suratul Baqarah. Abdullah bin Mas'ud dalam satu kondisi sangat menghayati bacaan Nabi, dan karena bacaan Nabi itu sangat bagus dan Sayyidah Aisyah menjadi saksi bahwa la tasal, jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya bacaan Nabi ketika sholat malam. Akhirnya Al-Baqarah selesai. Selesai dari Al-Baqarah, lanjutlah Nabi SAW ke surat selanjutnya. Ali Imran lah dibaca oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengira bahwa akan usai di ujung ayat ini, tapi ternyata Rasulullah melanjutkannya lagi sampai surat An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Dan ternyata itu 4 surat itulah yang kemudian menjadi surat yang dibaca atau menjadi standar Nabi SAW dalam sholat malam di satu rakaatnya Nabi SAW. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun nggak ikut lagi jamaah dengan Nabi. Kenapa? Ya, takut khawatir dalam hatinya itu terbersit, ya, keinginan untuk ruku, ya, karena Abdullah bin Mas'ud nggak tahu kapan berhentinya Nabi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, ya, setelah sholat dari situ tidak ikut jamaah lagi. Dan beliau dalam riwayat itu juga mengatakan bahwa ketika ditanya bagaimana sholat malam Nabi, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa sholat rukunya seperti qiyamnya. Artinya rukunya Nabi SAW di sholat malam itu sepanjang 4 surat dibaca itu. Bayangkan teman-teman. Dan sujudnya seperti rukunya. Sujudnya Nabi SAW dalam sholat malam seperti rukunya, which is seperti qiyamnya juga dalam membaca 4 surat tadi. Maka Masya Allah, ya, pengorbanan, perjuangan, totalitas Nabi SAW dalam beribadah.
Lalu bagaimana dengan kita? Ya, sudah berapa berkorban kita untuk meminimalisir waktu tidur kita, lalu memperpanjang qiyam-qiyam kita. Akan sulit tentunya ketika Ramadan kita punya target untuk qiyamul lail tanpa putus di setiap malamnya, tapi di hari-hari sebelumnya kita nggak pernah lakuin. Maka teman-teman harus membiasakan itu. Jadikan sebagai habit. Ulangi mungkin 30 kali, 40 kali, sampai 60 kali. Insya Allah itu akan berjalan secara otomatis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Di mana dulu para sahabat itu, termasuk Nabi, itu sedikit tidurnya. Mereka memilih bangun untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan berhenti di saat waktu sahur, yang artinya kurang lebih sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Lalu waktu sahur mereka juga tidak hanya makan teman-teman, tapi juga beristighfar. Maka kalau kita ingin naik kelas level sholat qiyam kita, ya qiyamul lail kita, maka kita harus mengorbankan waktu tidur kita. Tatajafat junubuhum anil madaji. Ya, kita harus rela mengorbankan, menarik badan kita, tubuh kita ini dari kenyamanan kasur yang indah, dari menarik selimut yang menghangatkan. Nah, dalam konteks Ramadan, sholat qiyamul lail ini ada ibadah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Teman-teman bisa memaksimalkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Secara makna, tarawih itu artinya dari kata rohah, ya, artinya rehat dalam bahasa Indonesia, atau tarawih atau istirahah, ya, artinya sholat yang dilakukan dengan santai, ya, dengan tidak tergesa-gesa, dengan tidak terburu-buru. Ya, mungkin pernah kita lihat atau kita menjadi saksi bahwa ada sholat yang dilakukan, yaitu tarawih, dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita melakukannya, maka kita tidak akan mendapatkan esensi daripada sholat tarawih yang eksklusif ada hanya di bulan Ramadan. Maka bagaimana sholat tarawihnya Nabi? Nabi itu sholat tarawihnya rakaatnya memang tidak banyak. Yang paling sering dilakukan adalah 11 rakaat, 8 plus 3. Karena apa? Karena satu rakaat itu panjang-panjang bacaan Nabi. Bahkan para sahabat mengatakan sholat qiyamnya Nabi itu dari ba'da isya, ya, sampai menjelang sahur. Masya Allah. Itulah mengapa Nabi tidak ingin memberatkan kaumnya, tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga tidak dilakukan full, ya, 30 hari Ramadan secara berjamaah. Karena khawatir ada perintah untuk diwajibkan menjalankan sholat tarawih. Tapi Nabi, ya, dalam satu kali pernah berjamaah dengan para sahabat, dan di lain waktu juga Nabi sholat sendiri. Tapi yang harus menjadi garis bawah adalah bukan berapa banyaknya, ya, atau jumlah rokaatnya. Tentu para ulama ada yang berbeda pendapat soal ini. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana nilai-nilai yang sudah dilakukan Nabi SAW itu tercermin dalam sholat-sholat kita juga. Apa maksudnya? Ya itu, ya. Jadi lakukan sholat malam itu dengan penuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Berapapun jumlah rokaatnya. Mungkin teman-teman ngelakuin 8 rokaat setelah isya, nanti tidur, kemudian bangun lagi, melanjutkan qiyamnya lagi, beberapa rokaat, itu nggak masalah. Atau hanya melakukan setelah isya saja, ya, sesuai kemampuan, itu juga tidak masalah. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita melakukannya dengan tenang, penghayatan, sehingga apa? Kita mendapatkan esensi daripada sholat qiyamul lail. Karena sebagaimana ayat yang kita sampaikan di awal, ya ayyuhal muzammil, bahkan ketika itu Nabi dalam keadaan lelah, pikiran, jasad,
Dan kemudian Nabi berselimut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk qumil lail illa qalil. Bangunlah meskipun sedikit. Nah, ini perintah bangun tuh ada di sini, teman-teman. Ya, jangan sampai kita mengatakan bangun itu nggak ada perintahnya dalam Al-Quran. Atau bangun tidur itu adalah hal yang sepele. Tidak. Ketika Al-Quran menyebutkan satu perihal, ya, maka itu menjadi penting bagi kita seorang beriman untuk melakukannya, yaitu bangun tidur. Qumil lail illa qalil. Kapan bangun tidurnya Nabi? Nisfahu awin qusminhu qalila. Jadi Nabi itu ya idealnya bangun tengah malam. Dari tidur setelah Isya sampai azan pertama atau 15 menit sebelum azan subuh. Di pertengahannya itu Nabi bangun. Mungkin kita bisa prediksi sekitar jam 12-an ya. Itu waktu ideal. Dan kita bisa qiyamul lail di waktu itu atau tahajud. Tapi bagi yang tidak mampu, paling tidak di jam 2-nya atau jam 3-nya atau bahkan 15 menit waktu sahur itu ketika kita bangun, jangan dihabiskan cuma buat makan. Nah, biasanya kan kita makan sambil nonton. Nah, sekarang kita ubah kebiasaan kita. Makan secukupnya, lalu masih ada waktu, kita bisa qiyamul lail. Bisa dengan witir, atau mungkin kita paling tidak mentartilkan Quran, atau beristighfar. Sehingga apa? Selain menghidupkan sunnah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan ganjaran yang Allah berikan, atau pahala yang Allah berikan, daripada qiyamul lail tersebut, khususnya di bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ada loh satu ibadah yang kalau kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Apa itu? Qiyam Ramadan. Atau dalam bahasa lainnya qiyamul lail. Atau bahasa lainnya melakukan sholat tarawih atau witir atau juga sholat tahajud. Dengan sholat-sholat yang ada di malam hari itu ketika kita lakukan dengan iman, ya, makanya Allah dan Nabi-Nya tidak menyematkan bahwa ibadah ini harus dengan fisik, bahwa ibadah ini harus dengan akal, kecerdasan, tapi dengan iman. Kenapa? Karena ternyata ada loh yang datang ke masjid, orang tua sudah sepuh, mungkin usianya 70 tahun, tapi dia mampu berdiri qiyamul lail berjam-jam, bahkan menyucurkan air mata dan sujud berlama-lama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang muncul dari sana adalah imannya, bukan fisiknya, bukan juga akalnya saja, kecerdasannya saja. Dan insya Allah kita berharap pada bulan ini kita tidak tersia-siakan waktu kita hanya melakukan hal-hal yang tidak menjemput atau tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan tadi kita bisa memaksimalkan malam-malam kita dengan sholat malam yang juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW, karena sholat adalah mi'rajul mu'min, kata para ulama, atau mi'rajul arifin. Sholat adalah mi'rajnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Kalau dulu Nabi itu mi'rajnya apa? Dengan jasad dan ruhnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah dan menerima satu kewajiban sholat, ya, sebagai bentuk komunikasi antara hamba dengan Robnya untuk, ya, menceritakan segala permasalahan lalu meminta pertolongannya dari Allah. Maka hari ini kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tidak bisa mi'raj seperti Nabi SAW, tapi sholat adalah momentum, sholat adalah wadah, adalah ibadah yang kita bisa lakukan, seluruh umat Nabi Muhammad bisa lakukan sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semakin kokoh, semakin kuat dan menjadikan sholat sebagai tiang dalam kehidupan kita di dunia, sehingga mengakibatkan atau feedbacknya untuk kita adalah kebaikan di akhirat yang tak terhingga. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.